Selamat datang di Indonesia di tahun 2025, di mana KLB campak terjadi lagi. Ya lagi, gue bilang lagi. Ini tahun 2025 dan sebetulnya penyakit campak itu sudah bisa dicegah. Ya. Kalau ditanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena simpelnya sih gitu loh. Orang Indonesia itu lebih percaya sama hoax-hoax dari grup WhatsApp, dari Facebook dan lain sebagainya gitu. Dan banyak banget gitu orang-orang anti vaksin yang menyebarkan hoax. Sedih gak sih sebenarnya? Ya udah baca ya visual grafiknya dari WHO ya. Itulah yang terjadi kalau masyarakat itu lebih percaya sama hoax daripada ilmu-ilmu kedokteran, ilmu sains dan lain sebagainya yang menjelaskan apa itu campak, bagaimana penanganannya, bagaimana cara mencegahnya. Tapi ya gimana ya? Mungkin simpelnya gini ya, sebelum campak ditemukan, vaksinnya maksudnya sebelum vaksin campak itu ditemukan, campak membunuh sekitar 2,6 juta ya setiap orangnya, setiap tahunnya gitu secara global di dunia. 2,6 juta per tahun di dunia. Ya udah bukan ratusan lagi gitu loh, bukan ratusan atau bukan ribuan lagi gitu. Udah 2,6 juta. Jadi sebenarnya penyakitnya sudah cukup banyak gitu sebelum ada vaksin campak itu. Terus kemudian setelah vaksin diperkenalkan ya dengan program yang wajib imunisasi, angka kematian drastis turun ya. Itu sekitar 100.000 per tahun ya. Secara global itu data dari tahun 2016. Jadi lu bayangin dari 2,6 juta turun jadi cuma 100.000. Nah, angkanya luar biasa kecil gitu ya, nggak nyampe berapa itu kalau gua hitungan kasar nggak nyampe 5% gitu loh. Dan turunnya drastis sekali daripada angka kematian sebelumnya. Terus kemudian di Indonesia sendiri memang sebelumnya imunisasi campak ini wajib di tahun 82 ya. Jadi emang udah cukup lama. 1982 campak jadi penyebab kematian utama anak-anak yang kemudian angka kematian akibat campak itu menurun gitu hingga lebih dari 90% gitu. Ya walaupun memang di beberapa daerah tapi ya statistically low banget gitu loh yang meninggal karena campak setelah ada imunisasi tersebut tahun 1982 ya. Tapi ya semua kerja kerasnya mereka gitu ya untuk imunisasi dan lain sebagainya gitu dirusak sama kalimat yang katanya vaksin itu bikin autis. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi? Jadi singkatnya, Kemenkes itu mencatat pada tahun 2022 ada 3.412 kasus campak yang tersebar di 223 kota dan kabupaten. Pada tahun 2025 malah naik lagi. Kenapa ya? Karena itu cakupan imunisasinya malah menurun, bukannya naik angkanya. Kemudian cakupan vaksinasi juga dasar lengkap untuk anak yang seharusnya 95% biar terbentuk herd immunity itu anjlok jadi cuma 84%. Jadi kalau kalian mau tahu cara kerja vaksin itu selain ya seri medisnya gitu ya, tapi imunisasi itu melindungi anak-anak yang tidak bisa diimunisasi karena pasti ada screeningnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mayoritas anak-anak di sekitarnya itu sudah diimunisasi gitu loh. Makanya begitu turun angkanya dari 95% anak diimunisasi campak jadi cuma 84% diimunisasi campak, ya akhirnya banyak yang kena lagi gitu. Ya hasilnya gitu. Anak-anak yang nggak bersalah gitu harus masuk ICU, pakai ventilator, bahkan ya ada juga yang meninggal. Karena ya orang tuanya percaya gitu dari X ya kan, dari postingan-postingan akun-akun anonimus gitu, atau gue juga kemarin baru lihat juga ya dari Facebook gue sampai diblokir begitu gue konfront soal imunisasi dan lain sebagainya. Ya orang-orang yang gak berani bawa data, orang-orang yang cuma merasa dirinya pintar ya. Tapi ya balik lagi mereka cuma merasa dirinya pintar ya kayak anggota DPR. Ini gue disclaimer ya, gue bukan dokter dan gue nggak pernah menempuh pendidikan di bidang kedokteran atau medis lainnya. Jadi ini nggak ada di teks gue, ini cuma disclaimer. Dan gue bakal untuk seksi ini ya, untuk bagian ini gue bakal baca 100% teks yang dikasih ke gue dari seorang dokter yang bernama Dr. Muhammad Al-Ghifari. Jadi ini kalimatnya dari dokter, bukan dari gue. Ya. Imunitas adaptif adalah sistem kekebalan tubuh yang belajar mengenali patogen spesifik seperti virus dan lain sebagainya, atau mungkin dalam kasus ini ya virus campak ya, dan mengingatnya untuk serangan-serangan selanjutnya. Jadi tubuh itu lebih kebal gitu loh. Nah kemudian vaksin campak menggunakan virus yang dilemahkan atau live attenuate virus. Gue nggak tahu bacanya gimana, mungkin nanti bisa diedit ya. Ia mengajarkan sistem imun kita tanpa membuat sakit, like ya pelajaran perang di masa pasukan lagi latihan. Jadi lu ibaratnya imun tubuh itu diajarin perang-perangan gitu loh. Dengan cara ya memasukkan virus yang sudah dilemahkan gitu. Jadi virusnya masih hidup tapi sudah lemah gitu. Jadi mungkin kekuatannya paling 5%, 10% gue gak tahu ya. Analogi mudahnya tanpa vaksin, kamu diberi kunci mobil tanpa simulasi langsung dilempar ke jalan tol. Tanpa pengalaman akhirnya ya tabrakan. Ya mungkin kalau jalan tol agak sedikit aman ya. Mungkin jalan lagi ramai gitu, jalan kota-kota besar yang naik turun gitu kayak kota Bandung, Lembang yang lagi macet, lu gak pernah belajar mobil, lu gak punya SIM, ya udah nih kunci bawa nah itu kalau tanpa vaksin gitu. Sementara dengan vaksin
lu tuh udah latihan dulu di tempat yang aman, gimana sih cara nyetirnya, koplingnya gimana gitu. Jadi ya gitu, dan lu mungkin udah belajar rutenya Lembang itu kayak gimana ya kan. Jadi nggak asal nyeblos aja gitu, bukan kayak anak SMA yang tiba-tiba jadi anggota dewan gitu loh ya. Jadi udah belajar dulu. Dan kemudian vaksin campak juga membangun dua gitu. Yang pertama adalah sel B, bikin antibodi spesifik yang melingkar di darah, siap menyerang virus. Yang kedua adalah sel T memory. Sel T memory menjaga pertahanan internal sehingga cepat merespon saat virus itu kembali muncul. Terakhir ya, tanpa sistem ini, tubuh seperti tentara panik tanpa instruksi, lemah, bingung, dan mudah kalah. Gue balik lagi ya, disclaimer ya, untuk kalimat-kalimat sarkastiknya itu punya gue, untuk kalimat-kalimat yang edukatifnya itu dari Dr. Muhammad Al-Ghifari, atau gue manggilnya Mas Hafa. Jadi lanjut nih ya, lebih baik mencegah atau mengobati sih sebetulnya yang kayak gini. Ini balik lagi, ini masih kalimatnya dari Dr. Afa. Pengobatan untuk campak hanya suportif ya, seperti rehidrasi, vitamin A, perawatan komplikasi gitu. Itu pun ya kalau misalnya memang dibutuhkan atau memang ada penanganannya gimana segala macam. Jadi tergantung tenaga medis yang ada di sana ya. Ya semoga sih nggak banyak gitu orang yang sakitnya, jadi oke-oke aja. Jadi nggak ada sebetulnya penanganan spesifik virusnya gitu, nggak ada. Dan ini diambil dari datanya dari World Health Organization. Terus jadi ya kalau ditanya lebih penting pengobatannya apa mencegah, ya jawabannya mencegah gitu. Mencegah itu lebih penting. Kenapa? Karena menghindari resiko komplikasi parah dan kematian, ya, menghemat biaya dan stres, ICU, isolasi, terus dokter spesialis, pemulihan panjang dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir ya, mencegah sistem imun anak kehilangan memori karena campak bisa memicu imun amnesia atau menurunkan kekebalan terhadap penyakit lain hingga dalam waktu 2 tahun. Jadi bahkan sekalipun anak itu sudah sehat ya, kalau dia udah kena campak ya, terus dia tidak bisa recovery secara cepat, imunnya akan tetap drop gitu dalam jangka waktu selama 2 tahun ke depan. Itulah kenapa vaksinasi campak efektif mencegah infeksi dan dampaknya langsung, bukan sekedar meredakan sakit, tapi menghentikan sebelum hal tersebut terjadi. Ini bukan kata gue, ini kata dokter ya, yang memang dia belajar, dia baca paper, dia baca ilmu gitu. Dia balik lagi, dia bukan orang yang ya nggak ngerti apa-apa tiba-tiba jadi dokter, maaf gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Kalau dokter mah semuanya pasti pinter, nggak kayak anggota DPR ya. Lanjut nih, jadi untuk kalian para anti vaksin, nah ini mungkin gue nggak akan nyontek sepenuhnya, ya gue akan menambahkan kalimat-kalimatku sendiri. 1, kalian bilang vaksin itu bahaya, padahal yang terbukti bahaya itu penyakitnya. Itu kalau kalian punya otak sih ya, bisa mikir gitu. Tapi kalau ya 11-12 sama anggota DPR ya gue nggak tahu. Terus yang kedua, kalian takut anak kalian disuntik tapi nggak takut kalau anak kalian itu masuk liang kubur. Nah itu juga lucu sebenarnya. Takut anaknya disuntik, takut tangis dan lain sebagainya. Ya balik lagi ya, kalau punya otak sih harus mikir. Terus kemudian nomor 3, kalian bangga jadi orang tua kritis tapi nggak bisa bedain jurnal ilmiah sama blog receh yang tulisannya typo semua. Dan gue sih nggak mau ngomongin soal jurnal ilmiahnya dulu, karena gue sebagai orang awam pun baca jurnal ilmiah juga belum tentu paham, apalagi ilmu kedokteran ya. Tapi kalau misal kita berbicara soal pola pikir kritis ya, yang namanya pola pikir kritis itu bukan lu nerima mentah-mentah dasar ilmu dari mana nggak jelas gitu, enggak. Orang berpikir kritis itu dilihat ada bukti konkretnya nggak, ada datanya nggak, validasi dulu nggak, lu baca dulu dasar teorinya apa, pengumpulan materinya itu gimana, olah datanya itu pakai metode yang tepat apa enggak, hipotesanya itu sesuai sama dasar teori apa enggak, dan kalau tidak sesuai dengan dasar teorinya itu apa faktor X-nya, apa yang belum diketahui atau yang nggak lu pahami gitu, lu baca ulang dan lain sebagainya. Itu kalau namanya orang tua berpikir kritis. Tapi ya mungkin yang nggak tahu ya, kalau standarnya anggota DPR ya wajar sih. Ya karena kan bagi kita kan anggota DPR itu yang terhormat ya, nggak bagi kita sih, mungkin bagi kalian, yang bagi gue sih nggak, karena gue juga nggak nyoblos. Ya kalau yang begitu aja dibilang terhormat ya wajar sih ya, kalau orang di Indonesia ini masih percaya kalau vaksin itu berbahaya buat anak. Nah tambahannya ya, dan yang paling ironis, kalian besar di zaman dimana kalian sendiri divaksin gitu loh. Kalian bisa hidup sampai dewasa itu lalu menolak kasih perlindungan yang ke anak kalian gitu loh, ke anak kalian gitu. Jadi ya mungkin buat kalian ya, gue nggak tahu ya kelahiran berapa, cuman normalnya sih kan orang menikah itu di atas 19 tahun ya, di atas 19 tahun berarti sekarang 2025, berarti paling muda mungkin orang tua sekitar kelahiran 2003-2004. Buat kalian yang lebih tua dari kelahiran 2004, kok gue nggak bisa ngitung ya, 2005-2006 ya, 19 tahun nih. Ya, 2005 lah ya, 2005. Buat kalian yang sudah berusia
di atas itu, kelahiran 2005 ke atas, itu kalian pasti divaksin gitu. Karena zaman dulu tuh nggak ada namanya orang-orang anti vaksin gitu. Ada sih, tapi biasanya cuma pakai pamflet sehingga penyebarannya itu lebih sedikit. Terutama buat kalian ya orang tua yang kelahiran tahun 90-an gitu loh. Orang tua kalian itu bapak-bapak, ibu-ibu kalian itu nenek ya, berarti nenek dari anak kalian itu memberikan kalian vaksin. Bu ya tolong dipikir, tolong dipakai otaknya. Tolong ya jangan menggunakan anggota DPR sebagai standar. Itu sangat low sekali. Nah terakhir ya gue bilang gitu, ini bukan kritis. Kalau kalimatnya Dokter Rafa ini bukan kritis, itu bukan kritis, itu egois. Kalau bagi gue itu bukan kritis, itu ya. Jadi pesan edukasinya apa sih dari video ini ya? Pertama, simpelnya sih ya, vaksin itu aman, vaksin campak atau vaksin yang lain nih sebetulnya, vaksin campak itu aman. Sudah digunakan selama puluhan tahun, sudah menyelamatkan jutaan nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu masih ragu, jangan cari jawaban di TikTok. Enggak bener juga sih, jangan cari jawaban di TikTok, jangan cari jawaban di YouTube. Iya bener ya, ngapain lu nonton video gua? Lu tanya sama dokter, lu tanya tenaga kesehatan. Nah kan dia sesuai nih, Dokter Rafa ini sesuai dengan kalimat gua. Tanya tenaga kesehatan, baca dari sumber sana sini yang memang itu paper atau jurnal. Ya, jangan jadikan anak kalian tuh kunci percobaan. Kalau mencoba ya ke diri kalian sendiri nggak apa-apa lah. Ya walaupun mungkin anak kalian masih butuh, tapi nggak butuh juga sih orang tua yang kayak begitu. Bener sih, mendingan tinggal di panti asuhan. Terus yang kedua, kalau kamu masih ragu ya, kalau kamu masih bukan ragu ya, tapi kalau kamu masih sayang sama anak, lindungi mereka dengan cara yang benar, bukan dengan cara menolak vaksin, tapi dengan memastikan mereka divaksin dengan lengkap. Itu sangat sederhana. Apalagi resiko vaksin itu sebenarnya cukup minim gitu. Mayoritas vaksin itu kalaupun efeknya cukup keras ya paling anak demam gitu ya. 2-3 hari kasih paracetamol selama demamnya tidak mencapai 41 derajat Celcius. That's okay. Ya memang mungkin agak sulit makan dan lain sebagainya, tapi it's far better than getting a campa menurut gua. Paling nih terakhir ya. Campa adalah penyakit yang bisa dicegah, tapi anak akan tetap meninggal bukan karena penyakit terlalu kuat, tapi karena orang tua mereka terlalu keras kepala. Singkatnya ya. Jadi quote-nya gue pendekin. Campa adalah penyakit yang bisa dicegah, tapi anak tetap bisa meninggal karena orang tuanya. Anak-anak itu nggak mati karena campa gitu. Mereka mati itu karena orang tuanya menolak vaksinasi. Singkatnya, mereka itu nggak mati karena campa, mereka mati karena orang tuanya. Ya coba deh dipikirin. Memang kesel juga sih kalau gue ketemu sama anti vaksin. Jujur aja tadinya gue nggak mau bikin video sambil ngerokok ya. Tapi ya mohon maaf, kepala gue pusing baru baca teksnya aja. Sekian, Green Obat.